Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang falsafah keperawatan. Ya, kenapa saya sebutkan falsafah keperawatan? Karena memang ruang lingkup kita ya atau ilmu kita tidak jauh berbeda dengan keperawatan. Ya, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang definisi falsafah. Ya, falsafah yaitu keyakinan terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan dipakai sebagai pandangan hidup. Pekerjaan luhur dan juga manusiawi berdasarkan kemanusiaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga perkembangan. Ya, di mana ini adalah definisi dari falsafah itu. Harus terjangkau dan dapat diterima oleh semua orang, merupakan upaya promotif dan juga preventif, artinya adalah pencegahan, ya, dan di mana di sini merupakan upaya pokok sebagai provider dan juga masyarakat sebagai customer pelayanan kesehatan. Pengembangan tenaga kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, individu dalam suatu masyarakat ikut bertanggung jawab atas kesehatannya. Contohnya dari falsafah ini adalah apa? Yaitu memandang pasien sebagai makhluk yang holistik, ya, atau makhluk yang unik, ya, makhluk yang menyeluruh. Lalu pelayanan keperawatan secara langsung dengan memperhatikan aspek kemanusiaan. Setiap pasien berhak mendapatkan perawatan tanpa membedakan suku, kepercayaan, status sosial, agama, dan juga ekonomi. Ya, sehingga ketika kita bertemu dengan pasien dengan ras yang berbeda, dengan agama yang berbeda dengan kita, ya, atau mungkin suku yang berbeda dengan kita, kita tidak boleh tidak boleh membedakan. Ya, apalagi dilihat dari jabatannya misalkan. Ya, artinya semua pasien itu harus mendapatkan pelayanan yang sama, tidak membedakan. Dan di sini falsafah ini merupakan pegangan kita, ya teman-teman. Harus tertanam dalam setiap diri kita, menjadi pedoman perilaku di tempat kerja maupun dalam pergaulan sosial, di mana tadi kita tidak boleh membedakan, kita menganggap manusia itu adalah makhluk yang holistik, gitu ya. Menjadi baju dan melekat pada diri perawat atau kita, ya, sebagai penata anestesi. Sebagai roh yang mendiami setiap pribadi perawat atau penata anestesi. Sehingga di sini disimpulkan bahwasanya falsafah itu merupakan pandangan dasar tentang hakikat manusia dan juga esensi keperawatan yang menjadikan dasar dalam praktek keperawatan. Di mana hakikat manusia itu adalah manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, atau yang tadi kita sebut dengan makhluk holistik, ya, adalah makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Dan esensi keperawatan adalah dari falsafah keperawatan itu sendiri. Apa saja sih falsafah keperawatan? Yang pertama adalah memandang bahwa pasien atau klien itu sebagai makhluk yang utuh, holistik, yang harus dipenuhi segala kebutuhannya, baik tadi secara biologi, psikologi, sosial, spiritual, secara komprehensif. Yang kedua, bentuk pelayanan keperawatan yang diberikan harus secara langsung dan memperhatikan aspek kemanusiaan. Ketiga, setiap orang berhak mendapatkan perawatan tanpa memandang suku, kepercayaan, status sosial, agama, dan ekonomi. Keempat, pelayanan keperawatan tersebut merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, mengingat perawat bekerja dalam tim kesehatan. Kelima, pasien ataupun klien adalah mitra yang selalu aktif dalam pelayanan kesehatan dan bukan penerima jasa yang pasif.
Kita harus menyadari bahwasanya pasien kita adalah manusia yang memiliki akal, di mana mereka juga memiliki mereka bisa aktif gitu ya, dimintai pendapat dan lain sebagainya, diajak berdiskusi terkait dengan kesehatannya, semuanya bisa dilakukan. Apakah penting? Ya, penting ya. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwasanya falsafah ini sudah harus tertanam dalam diri kita. Ya, dimanapun tempatnya, baik itu di tempat kerja ataupun di rumah. Gitu ya, dan merupakan identitas kita. Ini ya, harus 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 terlihat berbeda, artinya bukan terus kita menyombongkan diri, tidak ya, tetapi harus ada perbedaan kita, di mana kita sebagai seorang penata anestesi ataupun perawat ataupun tenaga kesehatan ya, dengan orang awam pada umumnya. Keyakinan yang harus dimiliki perawat dalam menjalankan asuhan itu apa? Kita harus menganggap manusia itu adalah individu yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang unik. Ya, di mana keyakinan ini menjadikan kita dalam memberikan asuhan itu harus memenuhi kebutuhan klien secara keseluruhan. Ya, kita harus memperhatikan. Jadi ketika kita memberikan asuhan ya teman-teman mahasiswa, tidak hanya misalkan pasien mengeluh nyeri gitu ya. Kita bukan hanya sekedar untuk yang penting nyerinya hilang, tidak, tetapi kita juga harus memperhatikan kenyamanan pasien pada saat kita memberikan asuhan. Kita juga memperhatikan apakah sesuai atau tidak yang kita berikan. Misalkan kita memberikan dengan teknik rohani gitu ya, memberikan secara psikologi, memberikan kekuatan secara spiritual misalkan. Tetapi kita lupa bahwasanya mungkin agama yang kita anut dengan agama yang dianut oleh si pasien ini berbeda, sehingga kita memberikan sesuai dengan agama kita, ya itu kan tidak sesuai. Artinya kita harus bisa memahami kebutuhan mereka, gitu ya. Penata anestesi di sini bertanggung jawab dan juga bertanggung gugat dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang kalian lakukan kepada pasien ataupun klien, ya, dan memiliki wewenang dalam melakukan asuhan keperawatan anestesi secara utuh berdasarkan standar pelayanan anestesi. Berdasarkan apa? Standar pelayanan anestesi pada KMK 722, nanti teman-teman bisa mempelajari itu apa saja sih sebenarnya yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam pelayanan kita sebagai penata anestesi. Sebagai tenaga kesehatan yang profesional harus siap bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah dilakukan. Tanggung jawab di sini tidak hanya ditujukan kepada klien dan juga keluarga, tetapi juga kepada masyarakat, profesi, dan juga kepada Tuhan. Jadi jangan bohong, jangan semena-mena gitu ya ketika kita melakukan tugas. Pendidikan keperawatan harus dilaksanakan secara terus-menerus untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan staf dalam pelayanan kesehatan. Keperawatan merupakan profesi sepanjang hayat dan merupakan pelajar sejati. Artinya, setiap hari kita ketemu pasien yang berbeda, setiap hari pula kita harus belajar. Gitu ya. Jangan menyamakan satu pasien dengan pasien yang lainnya. Karena kebutuhan satu pasien dengan pasien yang lainnya itu berbeda, teman-teman. Sehingga kita harus terus belajar. Bagaimana pendapat para pakar tentang falsafah? Yang pertama, menurut Jane Watson, ya, menurut beliau adalah falsafah pentingnya perilaku caring dalam merawat klien. Menurut Betty, memandang manusia secara holistik. Menurut Roy, di sini Roy menekankan pada kemanusiaan dan kebenaran dalam melaksanakan praktik keperawatan. Dan menurut Florence, tentang falsafah keperawatan di mana lingkungan berpengaruh terhadap proses pemulihan klien. Dan falsafah menurut Roy terbagi menjadi 8 elemen, 4 berdasarkan falsafah prinsip humanisme dan 4 berdasarkan prinsip falsafah veritivity. Ya. Humanisme atau kemanusiaan di sini yaitu mengenali manusia dan sisi subjektif manusia dan pengalamannya sebagai pusat rasa ingin tahu dan rasa menghargai.
Sehingga di sini Roy berpendapat bahwasanya seorang individu saling berbagi dalam kemampuan untuk berpikir kreatif yang digunakan untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan dalam mencari solusi, bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekedar memenuhi hukum aksi reaksi. Yang penting saya sudah memberikan asuhan, pasien sudah selesai urusannya. Enggak, ya. Kita harus melihat bagaimana kebutuhannya, apakah kebutuhan pasien ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum, ya artinya masalah masih ada, berarti bagaimana caranya kita harus memberikan asuhan lebih supaya masalah yang dihadapi oleh si pasien ini bisa berkurang atau bahkan menghilang. Memiliki intrinsik, berjuang untuk mempertahankan integritas dan memahami kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain, veritivity. Ya, berarti veritivity berarti kebenaran yang bermaksud mengungkapkan keyakinan Roy bahwa ada hal yang benar atau absolut, ya, di mana dia mendefinisikan veritivity sebagai prinsip alamiah manusia yang mempertegas tujuan umum dalam keberadaan manusia. 4 falsafahnya yaitu apa saja? Tujuan eksistensi manusia, gabungan dari beberapa tujuan peradaban manusia, aktivitas dan kreativitas untuk kebaikan-kebaikan umum, serta nilai dan arti kehidupan. Oke, itu yang terkait dengan falsafah ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa melihat dari secara umum. Silahkan kalian boleh searching dari beberapa jurnal ataupun dari sumber-sumber lain yang mungkin bisa melengkapi apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, ya, pada video ini. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.